Ya, atas kuado. Oke. Tos. Mangga. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Senang sekali warahmatullahi wabarakatuh. nun tiasa patepung lawung Pak Amprok Yonghok toksanaos dina Zoom melaksanakan tugas di Pak Ketua. Kegiatan ieu pan kalebet kana program kerja pangurus ngamut-ngamut naon anu kinten-kinten anu pas anu tiasa didugikeun dina webinar anu kahiji. Nah, simpuring nyanak judul bijak bermedsos jadi namanya ya tunuh sih kan nama Bermedsos ya. bermedsos. Margi ayeuna medsos digunakan di mana-mana selaras nama itu sanes mung medsos unggul tapi kangge kegiatan sadidinten di urang nya janten ieu mah contona di medsos. Kunaon dina medsos urang peryogi naon peryogi bijak margi diantawis urang benten kita berbeda-beda ya. Beda ada laki ada perempuan, kadang-kadang yang laki-laki cowokah perempuan tersinggung gitu kan. Kadang-kadang anu istri ya banyak lah ya yang kadang-kadang kita juga berbeda agama, berbeda suku bangsa, heureuy suku bangsa, kemudian nanti ada yang tersinggung gitu. Kemudian yang agama di agama sendiri juga banyak paham, banyak aliran sehingga yang satu dengan yang lain bisa saja bermasalah. Nah, jadi intinya kita sebetulnya kita sedang berinteraksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar manusia. Bahasa ini nama hablum minan nas. Nah, di dalam medsos ini ada proses pembuatan, ya produksi, ada penyebaran, distribusi, ada akses atau konsumsi dan penggunaan informasi dan komunikasi. Jadi yang harus kita perhatikan juga adalah tadi anu kahiji proses produksinya yang harus benar, penyebarannya, kemudian sebetulnya kontennya juga ya yang di dalam proses produksi itu. Nah, informasi kalau kita berbicara tentang informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Jadi baik itu data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, baik secara elektronik ataupun non-elektronik. Janten hartosna kalau yang kita bicarakan hari ini adalah bermedsos ya, tapi informasi itu kan bisa kita sampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Biasa oge sok aya disebat kabar geningannya kalau di Vkom masuk diajarkan apa kabar gitunya. Jawabnya teh bukan baik geningan tapi kabar adalah merupakan informasi gitu, adalah keterangan pernyataan gitunya. Apa kabar? Oh, kabar adalah cenah kitu geningan. Jadi ditaroskeun ku guru teh, ku dosena. Nah, di MUI-nya MUI itu mengeluarkan pedoman. Cenah ada kalebet disebutkan hukumnya haram kalau memproduksi, menyebarkan dan atau membuat diaksesnya konten atau informasi tentang hoaks, gibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian dan hal-hal yang lain sejenis. Waalaikumsalam. Sigana nusanesna di pareuman we nya di mute gitu. Ya. Nonton TV. Ya. Dan hal-hal sejenis terkait pribadi kepada orang lain, individu atau halayak. Nah, jadi kalau tadi kita mendefinisikan memproduksi ya termasuk versinya tema Eropa tema. Ya.
Kadangu tuh kakuping teh ya. Ya, kadang. Ya. Kuping Nah, nggak jadi biasa. MUI Tapi itu mengatakan bahwa hukumnya haram. Nah, termasuk di dalamnya adalah mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Nah, jadi upami orang neangan kagorengan batur nya cek saur MUI haram. Nah, tangtos ieu aya dalilna. Nah, terus aya aktivitas nu lagi usum ayeuna buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi tadi teh nu hal-hal anu disebatkeun di luhur. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Dan MUI nyebatkeunna tegas pisan hal ieu teh disebut haram. Tanu kahiji gibah. Gibah itu adalah perbuatan di mana kita membicarakan aib atau keburukan orang lain. Jadi kagorengan batur di beja-beja kurang atau disebutna gibah. Di Quran mah aya disebutkeun dina Al-Hujurat ya ayat surat Qafat 8 ayat 12 dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Nah, menggunjingkan satu dengan yang lain itu dianggapnya adalah memakan daging atau bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Nah, jadi lamun ngagosi terutama gibah itu mencari kesalahan orang lain, nah, itu dianggap sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Nah, aya oge tadi kan anu kadua suuzon. Nah, kadang-kadang ya di grup besok aya sok suuzon wah si eta mah kieu wae cenah gitu kan. Nah, jadi kita kadang-kadang suuzon. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari mah komo. Nah, jadi ini juga tadi ya. Jadi janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Jadi sama tadi adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, telah saya oge unsur curiga di kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menyingkirkan curiga karena ia akan membuat kehidupan kita gelisah, curiga we gitunya. Caroge ka istrina ka salakina penuh was-was ya. Nah, dan berbaik sangkalah karena menenangkan dan diperintahkan oleh agama. Jadi ulah seueuting curiga karena dengan begitu kita bisa lebih tenang dan sebetulnya kita juga diajarkan ku agama. Nah, terus tadi kadang-kadang orang ningali di grup WA atau Tamina ayeuna fitnah. Nah, jadi fitnah adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang. Nah, jadi kadang-kadang ada orang tersinggung juga gitu. Aduh, mana mah jeung pamajikan teh meuni katingali meuni naon teh meuni akrab pisan gitunya, meuni mesra pisan. Nah, so kadang-kadang tersinggung teh. Mana mah ulah sok fitnah cenah ka urang teh gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela dan kekian kemari membuat menabur fitnah. Nah, jadi itu di Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Nah, ya naon anu dasar-dasar agama. Nah, kemudian stop mencela. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk dan mengucapkan ucapan yang kotor. Nah, ini juga stop kita mencela. Ayo oge ngadu domba. Nah, adalah adu domba itu antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya, kemudian berdampak pada saling membenci. Nah, di dalam berorganisasi gesok aya anu kieu teh fitnah aya, gibah aya, adu domba aya, tapi insya Allah di IK SMA 10 mah moal aya gitu ya. Nah, kemudian kalau terjadi sebetulnya hal-hal yang semacam itu kalau kita mendapatkan informasi dari tempat lain anu teu jelas, maka disarankan untuk tabayun. Jadi jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, jadi yang paling penting juga kalau kita mendapatkan kabar itu ulah diteleg mentah-mentah, ya apalagi kabar nanti jelas kemudian disebarluaskan ke orang. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah tabayun, diklarifikasi heula, dicek heula. Jadi tadi tabayun itu pertama dipastikan aspek sumber informasi, sanadnya atau bahasa gaya agama. Jadi kepribadian, reputasi, kelayakan, dan keterpercayaannya. Ya sahaya, lamun nu ngabagi kena geus nyaho urang tika pungkurna tukang bohong, ya kita harus tinggalkan. Nah, kemudian dipastikan bahwa aspek kebenaran konten itu bisa isi, bisa maksudnya. Nah, jadi bisa aja kontennya itu tadi itu. Jadi kontennya kira-kira iya mah kira-kira mengadu domba gitu, kira-kira ngabohong. Ini mah kontennya kira-kira fitnah. Nah, kemudian dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Taina usum oge naon informasi atau gambar-gambar misalnya tahun 80, tahun 80, tapi dibagikeun ayeuna. Nah, itu dipastikan bahwa kita harus mengecek konten, tempat, informasi, dan sebagainya. Nah, jadi cara memastikan kebenaran informasi itu antara lain bertanya kepada sumber informasi yang diketahui, jika diketahui. Itu leres atau napi henteu gitu. Itu atau bohong atau napi henteu, itu hoax atau napi henteu. Nah, terus yang kedua adalah permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi. Nah, kalau itu berkaitan dengan berita mengenai kebijakan pemerintah, misalnya, atau ayeuna misalnya banyak sekali kan informasi mengenai COVID, kadang-kadang gitu jelas gitu itu nyaan atau napi henteu, atau kadang-kadang berita tahun kamari dibagi kena ayeuna gitu. Nah, kita tentu harus hati-hati dan oleh karena itu kita diminta untuk tabayun. Nah, kemudian anu ayeuna rada rame teh nyata buzzer. Nah, ini saya agak khawatir ya dengan buzzer ini. Jadi buzzer ini yang terjadi sekarang ini adalah banyak yang fanatik buta. Ya, jadi tidak lagi menggunakan akal sehat ya, bahwa kelompoknya lah yang paling baik, kelompok orang lain yang tidak baik. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh buzzer. Ini bermasalahnya begini. Ini berbahaya juga terhadap Republik Indonesia ke depan. Mengapa demikian? Karena buzzer-buzzer ini pada umumnya dia berorientasinya kepada politik. Ya, tapi setelah itu kita bisa melihat latar belakangnya. Jadi lamun buzzerna misalnya bukan orang Islam begitu, kemudian dia menyerang sesuatu, nanti orang bisa mencari gitu. Jadi mencari siapa dia, bagaimana latar belakangnya, apa suku bangsanya, apa agamanya. Nah, ini yang harus kita lihat. Oleh karena itu buzzer-buzzer ini sebetulnya ya ada bahayanya. Bahayanya itu adalah diantaranya bisa merusak persatuan Indonesia. Gitu. Nah, iya kayak buzzer oke kan banyak wah saya kadang-kadang merasa misalnya paling Pancasilais gitu. Padahal sebetulnya kalau dia Pancasila tadi dari aspek agama ketuhanan yang Maha Esa misalnya kan tadi di Islam melarang gitu. Banyak hal yang diharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Pancasila sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ayeuna mah geus tidak beradab juga para buzzer teh. Ya. Kemudian juga tidak adil. Naon adil teh? Ya, adil itu adalah mestinya dia kalau kita ingin menyampaikan itu ada keseimbangan antara yang jadi adalah kebenarannya, logikanya. Jadi ari balad manehna mah bener we seumur-umur gitu. Yang lain masalah we, kita tidak pernah mau berpikir bahwa ada logika-logika yang benar. Dan ujung-ujungnya akan berkaitan dengan Pancasila yang ketiga misalnya, persatuan Indonesia. Ya, ya. Jadi saya agak khawatir sebetulnya ya kalau lihat ayeuna buzzer ini menyerang kemudian tanpa sebetulnya kalau kita lihat bertentangan juga dengan Pancasila.
Angkena teh tinggali kurang tuh CTE kelompok mana, grup mana gitu kan. Nah, ini akan berkaitan dengan nanti Persatuan Indonesia. Nah, yang jadi persoalan kita juga kadang-kadang di grup kayaknya atau di kehidupan sehari-hari sok kayak sombong. Kahiji sombong karena ilmu. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu, walaupun seseorang itu hebat pada bidangnya, pasti ada yang lebih hebat lagi. Ya, apalagi untuk bidang lain, mungkin pasti tidak ada apa-apanya. Ya, setiap orang itu mempunyai kelebihan ya di dalam bidang ilmu. Dari ahli biologi mah Pak Yadi gitu, tapi Pak Yadi kan dibandingkan sama Pak Hamid dalam urusan berbahasa Indonesia ya Pak Hamid yang jauh lebih hebat gitu kan. Nah, jadi naon disombongkeun anak ya. Jadi walaupun seorang hebat pada bidangnya, ya pasti ada yang lebih hebat lagi pada bidangnya itu juga. Apalagi lamun dibandingkan dengan bidang orang lain. Yang lain. Ya, tekudu ngerasa hebat gitu, tekudu ngerasa gaya gitu. Ya kita ya nyasa ayeuna. Kemudian ada juga sombong karena jabatan. Padahal pegang jabatan itu juga ada batasnya. Tungtung nama pangsiun gitu. Lain dengan pangsiun, tungtung nama maot kali itu nama. Ya, naon gitu gagahna. Padahal pada saat memegang jabatan sendiri juga selain pangsiun, ya nanti juga mungkin ya kalau Allah mau ya diberhentikan. Aya ge nu sombong karena harta gitu. Wah, dibeja-beja di grup teh. Abdi mah ayeuna bumi gaduh 12. Istri gaduh 3. Naon di kebon gaduh 8. Tapi pemajikan mung hiji gitu kan misalnya di beja-beja. Padahal semuanya juga itu apa gagahnya juga. Nah, tidak akan dibawa maut lah. Nah, aya oge nu sombong karena ibadah gitu. Sok asa pangsolehna bari diuar-uar. Nah, jadi we ria gitu. Padahal paling uninga makan karena ibadah urang angin Gusti Allah gitu. Jadi abdi mah nyaritakeun aduh punten ya gitu ya. Ya mungkin bagus juga. Unggal subuh tahajud ya memberitahu bagus ya. Tapi kadang-kadang juga mungkin aya oge nu rada ria ya. Padahal urang ge cantang tuh uninganya buat ting manehna dengan tahajud keur lilir lalajo main bal gitu. Tengah peuting nah tuluy tahajud gitu bari jeung henteu. Nah, ini juga bisa aja sombong karena ibadah. Nah, tadi kembali lagi ke tabayun. Nah, kalau tabayun itu baiknya dilakukan secara tertutup ya kepada pihak yang terkait. Tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik. Nah, yang menyebabkan konten atau informasi yang jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik. Nah, kemudian konten yang berisi pujian, sanjungan dan atau hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu juga benar, karenanya juga harus tabayun. Muji saya hebat disanjung cantang itu benar. Nah, sehingga tadi itu ya kita menganggap bahwa ya bagus harmonis segala macam nah cantang tuh buat fitnah. Nah, jadi ketika Anda menerima informasi share atau no share, nah ini juga ya jadi harus lihat ketika menerima informasi selidiki kebenaran informasi itu, diuji validitasnya. Nah, kalau benar juga apakah informasi itu bermanfaat atau tidak gitu. Benar tapi itu manfaatnya. Sebetulnya kalau tidak manfaat ya jangan dibagikan. Kalau bermanfaat boleh kita sebarkan. Ya buat nate fikih jurnalistik cenanya. Nah, kalau tidak benar ya hoax atau fitnah atau belum pasti benar ya jangan disebarkan. Apakah informasi itu bermanfaat, benar tapi tidak manfaatnya, jangan disebarkan. Jadi ya sudah, kita juga harus hati-hati. Jadi tingalilah kecuali lamun ya kalau hanya sekedar hiburan ya mungkin bisa kita sebarkan. Tapi kalau sudah melalui berkaitan dengan konten segala macam kita harus hati-hati. Nah, ada hadis yang mengatakan berkata baik atau diam gitu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Jadi ya pengertiannya juga kieu eta teh bukan hanya berkata gitu kan, diposting atau henteu gitu. Tibatan posting jadi ngaramekeun batur yang geus lah, mendingan ulah gitu. Nah, jadi bahkan Abu Hurairah itu mengatakan cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.
Jadi semua yang kita dengar di beja-beja, di uar-uar, kabatur, barijeng cantangtu. Nah, itu jadi ada yang mengatakan ya itu ya lebih baik berkata baik atau kita diam saja, tidak usah menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian kewajiban kita juga adalah menutup aib orang lain ya. Jadi saya kira ini clear ya. Jadi disebutkan bahwa mendingan renungi aibmu, jangan ingat kepada aibnya orang lain. Kita juga perlu ini kita lakukan. Nah, ini juga ada juga yang disebutkan orang yang paling buruk gitu menurut Rasulullah ya. Jadi orang yang paling buruk itu adalah orang-orang yang suka kesana kemari, menebarkan desas-desus, merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai dan berusaha menimbulkan kerusakan serta dosa di tengah-tengah orang yang bersih. Ini orang yang paling buruk ya diajarkan. Nah, ini juga sama juga disebutkan orang yang paling bangkrut gitu. Jadi orang yang bangkrut itu adalah yang datang pada hari kiamat dengan melaksanakan sholat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang membawa dosa karena mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta dan menumpahkan darah dan seterusnya. Jadi maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Jadi yang lainnya sebetulnya yang diuntungkan gitu. Jadi manehna mah bangkrut sok sanajan sok salat. Nah, ini juga ajaran Islam ya. Jadi ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh kalau tidak diikuti dengan perilaku keseharian yang baik itu dianggap sebagai sesuatu yang bangkrut. Jadi kemudian juga orang lain merasa aman dari kata dan perbuatan. Nah, ini melalui apa? WA dan sebagainya. Nah, tapi gibah itu ya orang yang dizalimi ya itu boleh itu pengecualian gibah ya. Minta tolong menghentikan kemungkaran, meminta fatwa. Jadi ini ada kalau boleh bergibah tetapi sebetulnya untuk hal-hal yang masih ada tadi persyaratannya. Nah, iya naon bentana kritik, nyinyir, fitnah dan benci. Tadi saya dapatkan nih dari grup nggak tahu di grup SMA 10 oge. Jadi seorang lurah kantor dengan tali sepatu tak terikat. Kalau kritik, Pak, tali sepatunya tak terikat. Kalau keinjak, Bapak bisa jatuh. Nah, jadi itu mah kritiknya. Jadi supaya lebih baik lagi. Tapi nyinyir, ayo nu nyinyir. Gimana mau memimpin desa? Ngikat sepatu saja nggak becus. Nah, ya. Terus aya difitnah. Sepatu Pak Lurah sengaja nggak diikat biar gampang ngelempar orang dengan sepatunya. Tuh, kan itu kayak menuduh kayaknya. Atau benci, sepatu boleh ngutang, pantas nggak bisa diikat. Warga nggak makan sepatu. Jadi aya kritik, aya nyinyir, aya fitnah, aya benci, macam-macam. Ya, dina urusan tali sepatu we wungkul. Nah, jadi kemudian kalau di ini harus dilihat juga cara memastikan manfaat konten ya, apakah konten itu bagus atau tidak. Yang pertama adalah kalau konten itu mendorong kepada kebaikan. Ya. Kedua, konten itu mempererat persaudaraan. Konten itu menambah ilmu pengetahuan. Nah, ya, Pak Yadi, air renungan sore, renungan pagi, ya itu bagus. Jadi menambah pengetahuan dan ngajak kepada mendorong kepada kebaikan dan mempererat persaudaraan. Kemudian bisa mendorong ajaran dengan menjalankannya secara lebih baik. Kemudian yang paling penting juga tadi tidak melahirkan kebencian dan permusuhan. Jadi jangan menyebarluaskan konten yang melahirkan kebencian dan permusuhan. Ya ini banyak juga ya, nanti ditinggali lah ya. Jadi konten yang bagus itu menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara yang simpel, mudah dipahami. Ini juga penting, tidak multitafsir dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian konten harus benar yang tadi ya. Konten juga informasi harus menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Konten yang dibuat berdampak bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Kemudian memilih diksi tenawan Pak Hamid ya, kata-kata ya yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
kontennya tidak hoax dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan. Kontennya tidak menyebabkan orang untuk berbuat hal-hal yang di luar syar'i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarluaskan ke ranah publik. Jadi ini kita harus pintar-pintar. Ya. Kemudian penyebaran konten juga sama. Jadi konten harus benar, baik isi, sumber, waktu dan tempat tadi. Waktu dan tempat harus benar. Latar belakang serta konteks informasi yang diberikan. Kemudian bermanfaat, bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok untuk khalayak tertentu. Kemudian tepat waktu, ya tadi ya, informasinya benar, tepat konteks dan sebagainya, dan seterusnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten tadi, konten informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. Nah, tadi teh orang biasa ngewilah-wilahnya. Konten informasi baik yang baik belum tentu benar. Ada yang baik tapi tentang itu benar gitu. Jadi ya kita tahu ya, konten informasi yang benar belum tentu bermanfaat. Tadi yang kita sebutkan teh benar nama, tapi lamun aya kejadian ya, misalnya nugelut gitu di mana gitu misalnya yang ada keributan antar agama atau antar kelompok gitu ya, itu mah informasinya benar gitu, tapi kurang lamun dibagikan, disebarluaskan, tidak ada manfaatnya, bahkan akan lebih memicu gitu. Kemudian tadi konten atau informasi yang bermanfaat juga belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Ada juga mungkin yang bermanfaat tapi ya mungkin juga tidak bisa disampaikan ke ranah publik, mungkin bisa disampaikan ke ranah pribadi. Jadi tidak semua konten ya, informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik. Nah, sekarang saya bicara tentang undang-undang ITE ya. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan ghibah, dengan segala macam teh diatur juga dengan undang-undang ITE. Jadi ada pasal, jadi bukan hanya tadi agama, tapi juga ada kaitannya dengan hukum. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, itu di Undang-Undang ITE. Nah, terus ada lagi juga setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, itu mah taraks usum nama. Tapi juga ada yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, itu juga diatur di Undang-Undang ITE. Jadi ini setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemerasan atau pengancaman. Nah, jadi pasal 27. Nanti kita lihat ya, jadi cek agama tidak boleh, cek aturan kenegaraan juga tidak boleh. Kemudian yang berkaitan dengan SARA juga sama. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ia juga provokasi ya. Tidak boleh kita menyebarluaskan hal yang berkaitan dengan SARA. Nah, ia jadi hal yang tadi ya diatur tadi itu bisa dipidana genep tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Biasanya sok kadang admin harus hati-hati. Nah, kemudian sama juga tadi dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar. Iya mah denda di dunia, yang tadi mah nyebut MUI mah didendanya dan dipenjaranya di akhirat gitu. Simpulan. Jadi media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan ya tadi ya. Kemudian bermuamalah melalui media sosial juga harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi berinteraksi ini tidak boleh melanggar agama dan perundang-undangan.
Nah, ya saya dapat dari grup juga tuh, nggak tahu grup mana. Jangan jadi seperti gunting, walaupun bergerak lurus, tapi ia memisahkan. Jadilah seperti jarum, walaupun menyakitkan, tapi ia menyatukan. Jadi ya ini juga harus kita hati-hati juga ya. Jadi ya kalau terpaksa kita agak keras ya kepada teman, ya saya juga sering kali begitu. Tapi tidak pernah kalau ada permasalahan ya kita sampaikan di japri mana teh kieu gitu kan. Tolonglah. Kemudian di grup ditutup heula gitu sementara supaya tidak ikut. Nah, kita bicarakan nih teman ini punya masalah begini-begini apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu juga cara yang dilakukan. Nah, ukirkan senyuman pada yang membenci, doakan kebaikan pada yang memusuhi, berikan perhatian pada yang menyayangi, maafkan mereka yang seringkali menyakiti. Karena hidup ini hanyalah sementara, saling menghargai dengan kesempatan yang ada agar hidup lebih bermakna, tenang dan bahagia dalam mencari keridoannya. Terakhir pisan, kita tidak bisa mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita, namun kita bisa melatih hati kita untuk berbaik sangka atau untuk berbaik kepada orang lain. Sakitu tah Pak Jadi sareng Pak Hamid ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge pribados khususon dan yang tentu ini hanya gagasan aja dan dibaca dari berbagai sumber. Mudah-mudahan sekali dia yang manfaatnya kangge sadayana. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang dan Teteh, itu tadi pemaparan dari Kang Ganjar yang sangat gamblang, sangat jelas, ya, mudah dipahami, apalagi kata penutupnya yang sangat cemerlang. Ya. Baik, kita lanjutkan pada diskusi. Nah, di sini dalam ruang obrolan ada pertanyaan, Kang. Yuk. Apa yang baik dibagikan, di-share di medsos agar WAG tidak sepi. Nah, itu dari Teh Charlie. Ya. Kemudian yang kedua dari Teh Tini, ini meningkatkan literasi untuk melahirkan masyarakat yang literat. Nah, jadi ada seperti kami sudah diwaler ku abdi nusanes dia tiasa ngawaler. Ya. Jadi ya tadi kan kita sampaikan hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain gitu biasa sekarang mau usum TikTok tapi kan harus kita pilih juga gitu yang menghibur tapi juga sebetulnya lebih baik juga kalau kita juga mendidik. Nah, mendidik itu adalah dalam rangka meningkatkan literasi. Jadi kita bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi ilmu. Ya, kalau literasi juga sama kan bisa disampaikan hal-hal yang bagus. Nah, kemudian tapi yang paling penting tadi kita bagikan, dan dibagikan itu ya ada juga contoh-contoh lah, ya, nostalgia lagu-lagu zaman dahulu, ya itu bagus ya. Kemudian, tapi ya kalau sudah menyangkut konten-konten yang lain, yang kira-kira rada-rada bisa menyinggung pribadi, menyinggung tadi sara gitu. Perbedaan ya ini kita harus agak hati-hati. Jadi terutama tadi ukurannya ya harus untuk dakwah pilhal misalnya gitu. Nah, manggalah nusanes lah sok supados ieu mah da gaung tapa guru jadi di luar yang tadi ini sudah banyak dari teman-teman yang meminta ada aturan bahasa Sunda meureun palanggeran gitu ya di dalam grup kita ya, karena memang katanya kita memproduksi hanya 1 tapi nge-share 9, rasionya teh ya 1:9, jadi gampang nge-share gitu.
Jadi sebetulnya kan kata Pak Ganjar tadi, tabayun itu kalau ya saring sebelum sharing gitu pangintennya. Nah, apakah memang perlu kita bikin palanggeran Kang Ganjar ya, sehingga bisa jadi acuan teman-teman ya. Karena seperti tadi kata Teh Tini, memang literasi teh rendah ya, daya baca rendah begitu ya. Tapi keinginan menginformasikan ke orang lain itu begitu besarnya. Begitu yang saya tahu ya, di Indonesia ini justru lebih sieun ka piheulaan batur lah. Nah, eta. Akhirnya kurang menyaring begitu. Bahkan mungkin tidak dibaca. Iya. Nah gitu Kang Ganjar, apa prioritasnya palanggeran teh? Ya sebetulnya mah di kondisi Betul. orangnya periogi itu periogi ya. Kita kan sebetulnya sudah pada paham lah. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang tidak terlalu pas begitu, kalau menurut saya diingatkan saja. Ya, jadi mestinya kan tanpa apa yang disampaikan hari ini juga geus apal tuh kira-kira lilinggeranana ya. Iya. Ini yang boleh, ini yang pantas, ini yang tidak. Semuanya orang itu tahu lah pasti itu. Ini mah hanya menjustrukan saja sih sebetulnya. Nah, tapi kalau orang itu kemudian kita anggap bermasalah, menyampaikan konten-konten yang tidak pas, kemudian sering gitunya, ya mungkin dijapri lah ku ketua, gitu aja, dijapri punten, ini kontennya kurang sesuai. Jangan nanti disampaikan juga di dalam grup itu secara terbuka juga, itu juga tidak begitu bagus ya. Jadi kalau kita tidak sesuai, tidak cocok, ya udah dijapri punten, ini kontennya kurang bagus gitu, ini bisa mengganggu teman-teman yang lain. Nah kalau palanggeran, semuanya saya kira kita sudah tahu lah, pala linter gitu. Ya ini mah hanya saya sih ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya bukan hanya urusan hubungan antar manusia, tapi ya ada kaitannya dengan sebetulnya untuk yang beragama Islam berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan segala macam. Ya urusannya berkaitan dengan hal haram, dan sebagai warga negara ini kita mengingatkan ada juga hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum. Ya tiasa ngadamel tiasa henteu tapi da geus ngalalarti lah piraku atuh. Iya. Kalau lamun teu pas mah nanti di japri saya juga kadang-kadang di japri we maneh teh gitu kan, kalau japri mah ya ingat tuh maneh teh hari naon hari ngirimkeun konten teh gitu kan bisa. Dan yang terjadi kan sekarang begini, kalau afiliasi politiknya dia juga ikut grup yang lain gitu. Nah, ketika dia ikut grup yang lain, tidak ikut grup yang lainnya, maka materi yang dari grupnya itulah yang dibagikan ke orang gitu. Nah, sehingga seringkali juga tidak seimbang, kan teu seimbang. Iya. Ka manehna we nu bener cek babaturanana ada manehna ge gitu. Nah, tapi yang lain tidak ada keseimbangan. Ini juga ya yang saya perhatikan itu siga gitu. Mangga bade didamel nya tapi teu kedah heula lah samtawis mah lamun aya naon di telepon we. Kalau saya mah begitu. Sahawa ge tiasa ngajapri lah. Iya, di japri we. Emotna. Iya. Ya, Naon deui? Ya, jadi memang sebaiknya di japri karena pengalaman dari beberapa grup ya biasanya yang mengirimkan itu sambil lari. Kalau kita jawab di grup lagi, jika micin hitut gitulah. Ketika diingatkan ya, jadi lebih bagus di japri saja. Dan memang karena hoax ini ya terutama karena emosi agama atau emosi politik ya. Pernah waktu corona masih baru, ini dari dokter bahasa Arab padahal bahwa corona sudah ada di dalam Al-Quran, kan itu hoax sebetulnya ya. Nah langsung saja di japri ya bahwa itu tidak benar begitu. Jadi corona itu sebetulnya virus lama, tidak ada, tapi Iya, tapi ayeuna mah kieu Pak Hamid, bahwa ternyata hitut itu ya lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan bersin gitu. Itu ya. Eta ge kan perkembangan. Ya. Nu hitut teh dina naon keur bersin mah pada digali ka urang nya.
Kita nyebutkan yarhamukallah jadi yarhamusyah. Jadi Madonna amak. Ya, mangga Teh Titin. Teh Tini, waalaikumsalam. Ini Nepangkeun Tini Sugiyartini lulusan 88. Ya. Masih muridna Pak Yadi, tapi aduh hatur nuhun Kang Ganjar paros menginspirasi dan juga memotivasi Kang Gesonten. Punten tapi ku bahasa Indonesia bilih lepas sareng para inohong mah. Ini materinya sangat menarik ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu edukasi dan literasi yang bisa di-share di grup gitu. Nah, ini kan biar kita juga memahami hanya tadi yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi, apakah kita harus ada pagu gitu ya di dalam grup itu, mana yang harus di-posting atau yang tidak. Nah, tadi Kang Ganjar nganggemkeun tekedah tetep saya tos uninga gitu. Tapi pami di Japri di uningakeun gitu ya, di uningaan gitu, di emotan, kadang sok aya ge nu pundungan gitu tah. Janten les eta aya gitu tah. Itu sering Keluar jadi grup. seperti dalam beberapa grup gitu. baperan. Sepundungan gitu. Iya. Nah, hanya yang ingin saya tanyakan itu kan kita juga memang sulit ya untuk melihat sampai sejauh mana keterbacaan kita terhadap info-info yang di-share khususnya di dalam medsos itu. Tetapi kita juga terkadang bukan meragukan, hanya komitmen dari pemerintah sendiri dengan adanya undang-undang ITE itu belum menyentuh semua person gitu. Aja emang masih dengan leluasa bebas karena dia bukan public figure, bukan tokoh atau apa, masih bisa ngeser-ngeser yang justru memancing sara gitu kan. Nah, sekarang mungkin ingin saya tanyakan itu sejauh mana medsos ini atau pers ini kalau kita lihat kan fungsinya sudah semakin jauh ya, di mana kan pers atau medsos sebagai media komunikasi, sebagai sumber informasi itu menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, nyatanya sekarang itu fungsi pers sebagai hot news, good news gitu ya, itu justru memang ditinggalkan sama pemirsa atau sama pembaca itu. Pemirsa atau pembaca itu lebih suka hot news is bad news gitu. Hal-hal yang buruk itu justru yang lebih banyak menarik. Gosip gitu ya. Nah, gosip-gosip yang ada seperti hanya kalau kita mendapatkan renungan pagi, renungan sore gitu ya, seringkali tidak dibaca langsung kita apresiasi gitu ya. Nah, tapi kalau kita mendapatkan share yang panjang, itu seringkali malas, apalagi kalau misalnya itu ada suatu himbauan, suatu hal-hal yang praktek baik yang memang harus kita berikan gitu. Tapi kalau hal yang bersifat gosip atau misalnya hoax itu justru lebih menarik. Nah, bagaimana nih strateginya biar kita juga bisa mengedukasi yang lainnya, terutama mengedukasi diri kita sendiri, diri saya sendiri gitu ya. Belum bisa mengendalikan gitu. Karena informasi yang bersifat elektronik itu kan sering kita bisa hapus dengan cepat gitu. Tapi kalau misalnya dulu dengan adanya pers yang bersifat konvensional itu lebih mudah mendeteksinya. Nah, undang-undang ITE ini juga mungkin baru menyentuh beberapa orang yang memang dia itu memang punya popularitas atau public figure. Sementara masyarakat yang biasa karena ketidakpahaman terhadap undang-undang ini, justru dia yang terjerat karena ketidaktahuan tentang undang-undang ini. Nah, itu mungkin dari teknik sosialisasi atau apa gitu yang menyebabkan banyak sekali orang-orang biasa yang memang pada dasarnya mereka itu awam gitu ya, tapi mereka yang justru terjerat terhadap undang-undang ITE ini. Nah, strategi nanti kumaha Kang Ganjar gitu Pak, untuk bisa mengedukasi gitu biar ya khususnya saya sendiri juga seringkali masih melakukan hal-hal seperti itu. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ya, yang berkaitan dengan sosialisasi hukum. Nah, di dalam ilmu hukum itu ada yang disebut fiksi hukum. Fiksi hukum adalah mengasumsikan apabila suatu hukum sudah diundangkan, itu dianggap semua orang tahu. Nah, iya pedang-pedang pemerintah gitu. Ya, jadi apabila itu sudah diundangkan, dianggap semua orang tahu. Makanya kalau dia melakukan kesalahan itu langsung bisa dijerat gitu. Padahal manehna kan mengetahui bahwa aturan itu ada.
Nah, itu yang pertama. Jadi memang kewajiban pemerintah itu tidak boleh sebetulnya hanya dengan berasumsi fiksi hukum. Nah, jadi dalam kaitannya dengan pernyataan Kang Yadi tadi, sebetulnya kita juga kan tadi mengasumsikan ya, kalau kita tidak membuat palenggeran, diasumsikan bahwa mereka itu sudah tahu semua gitu. Padahal kan belum tentu. Betul. Atau sebetulnya ya kalau memang kita asumsinya seperti itu ya dibuat aja palenggeran gitu. Dan palenggeran itu yang kemudian harus kita sosialisasikan. Tadi Nah, udah kasih supaya tahu Ibu. semua anggota di grup kita itu mengetahui bahwa yang boleh di tempat kita itu adalah hal-hal yang seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan bagaimana mensosialisasikan ya. Jadi kita harus terus-menerus. Sekarang kemudian yang kedua, ada hal lain sebetulnya yang saya lihat, yang saya perhatikan, bahwa undang-undang ini juga kadang-kadang ini adalah masalah konsistensi dari para penegak hukum. Jadi mungkin karena kasusnya terlalu banyak, kadang-kadang juga ada yang disebut siga terbang pilih gitu kan. Hari ini ia ditolak, hari itu hente gitu. Nah ini masalah lain lah, itu masalah politik ya, masalah pemerintahan. Tetapi sebetulnya di dalam jangka panjang ini juga sangat membahayakan. Jadi tebang pilih itu kan, yang dianggap tebang pilih itu nanti menyebabkan bahwa orang-orang di antara kita kemudian merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kalau merasa diperlakukan tidak adil, maka akan timbul permasalahan yang lain. Nah, kemudian tadi soal literasi, ya, saya setuju lah. Jadi oleh karena itu kita secara terus-menerus melakukan literasi mengenai mengenai baik itu media sosial maupun kehidupan sehari-hari, mana yang dibolehkan oleh agama, mana yang tidak, mana yang dibolehkan oleh hukum dan mana yang tidak. Nah, kemudian yang berkaitan dengan konten juga sama ya. Nah, kita ini kadang-kadang kurang strategis di dalam memilih konten. Puntennya Kang Yadinya. Nah, seratan Kang Yadi teh sok saya unggal sonten teh gitu, tapi panjang teuing gitu kan. Kadang-kadang nah ini kita harus kita pikirkan. Jadi mungkin dengan 3 atau 4 kata, 5 kata gitu ya, kita ambil saripatinya supaya kita bisa langsung membaca dari panjang-panjang teuing mah hoream oge macana gitu kan. Misalnya gitu. Nah, jadi misalnya ini misalnya contoh, jadi misalnya banyak gitu kan, itu panjang teuing ya. Mungkin kita rubah bentuknya misalnya dalam bentuk PPT atau dalam bentuk PDF, tetapi intinya adalah hal yang semacam itu. Nah, itu juga yang harus kita lihat kalau kita ingin menyampaikan sesuatu gagasan yang kemudian gagasan itu tidak menjadi sia-sia. Nah, tapi ya banyak di orang rada-rada ya gitu ya. Jadi banyak hal lah yang kita lihat, kita sudah sampaikan gitunya, dibaca gente ieu mah kieu keneh gitu. Saya we nu ngomongna teh celetak-celetuk paling-paling ge ieu mah cenah mapatahan ngajak bener cenah gitu kan celetukanna teh. Ya. Nah, jadi ya kita harus ya niat kita yang harus kita bangun. Gitu Jadi kalau ada bagian-bagian yang memang sekarang ini termasuk penegakan hukumnya, jadi ya harusnya konsisten juga pemerintah teh, namun dia salah itu juga salah. Nah, dan kepada kita ini ya kita harus hati-hati karena tadi ada yang disebut fiksi hukum. Kalau kita melanggar, berijeng urang teu nyaho pasal-pasalna sabaraha, anger we dijerat oleh hukum. Gitu. Ya. Ya, hatur nuhun, Nuhun. Mangga nu sanesna pilih aya deui. mumpung abdi keur bager ya. Kita da selesai mah Kabeungan gitu. kan abdi selesai mah dibawa galak. Lalu pisannya dinten Sabtu. Untuk disibukkan sareng di kampus. Aya selesai di Unpad unggal Sabtu sonten teh aya naon Pak Hamid sok ngiringan teh sajabi. Mohon aya Unggal Sabtu atau opat kegiatan non seminar biasanya para guru besar.
di ieu ge aya tapi ieu kumargi tos janji ka SMA 10 kalebet abdi nu ngagagasna oge nu mangadamelkeun tadi dina program kerja kudu aya piraku mantak mayar iuran ge pangheulana abdi mah Nomor hiji. nomor hiji Ayo kasindiran ayo. oh gitu aneh supados mere contoh gitu aduh Tarara. Alhamdulillah. teu mayar langkung seueur ge aya alasana cenah cek asep cenah kunaon cenah mayarna sakitu ceng teh lamun urang mayar leuwih gede komo ke hesede yang lain terganggu ya kita ikuti aja kesepakatan. Nah, kalau kita ingin kelebihan yang kayak we dina kegiatan yang lain kan bisa begitu. Nah, Dek, Nah, itu perkawis nami Kang, perkawis nami ya kan kayak abdi teh berarti S4 tapi S4 na keren teuing seri seminar Sabtu sore gitu. saya lah. Keur urang ieu ya kan terus dicanangkeun teh tiap Sabtu Minggu kaopat tiap sasi. Nah, namina naon kieu anu raos teh. Tina S3 tah. Mangga saya lah ngiringan lah. Abdi nuju teu gaduh ide ya ieu ya. Ini rarian biasa lagi. Nuju tren anu teh ngopi bareng. Oh, gitu. Mohon. Janten sadayana OPD oge gaduh program perkos gitu di kampus ge sami gitu. Nah, ayeuna di alumni ge ngadamel tema sareng judulna gitu, anu ngetren gitu. Itu kaku teuing lah. Ari kajian mah kaku raraosan teh. Santai Sabtu sore we atuh. Agamaan ngomong. S3 santai Sabtu sore. Nah, gitu saya. Santai Sabtu sore biasa kakang saya. Janten ke ku Kang Yadi di grup itu biasa dia supados responna seueur gitu. Kan gitu. Santai Sabtu sore. Saya Saya kami gitu. S3 orang THC S3 di kampus mending di dianya santai Sabtu sore. Lulus. Mana Mas Nono mana? Mas No. Ini mungkin ada teman di SMA Tilu tadi sah, mangga. Eta Kang Yudi. Kang Yudi. Kan enggak foto naon. Dah Mas Nono bade ngarios naon tah? Enggak. Mas No. Saya mas sepakat dengan Kang Ganjar tadi, nggak usah dibatasi lah, tapi mereka sudah tahu. Gitu ya. Jadi betul ya. caranya dengan di Japri itu. Jadi nggak usah ya, aku ya. Kang Yadi ya itu. Dan saya yang kedua ingin kalau bisa semuanya nulisnya pakai bahasa mereka masing-masing, pendek lah gitu ya. Tadi Kang Ganjar bilang kan, termasuk Kang Yadi panjang teuing malah dibaca gitu. Dipendekin intisarinya aja gitu. Iya. Bagus. Jadi jangan share segala macamnya panjang-panjang. Ya. Panjang-panjang sering nih. Jadi dibaca dulu, baru diambil intisarinya, baru disampaikan pakai bahasa dia. Belajar supaya kita enak ngomongnya kan. Seperti kita bicara langsung kan. Kan nggak pakai di share kalau bicara langsung. Jadi enaknya itu kalau bisa semuanya ngomong pendek lah ya. Jadi ulah panjang teuing dengan bahasa masing-masing akan lebih enak. Langsung akrab saur abdi mah. Iya, itu insyaallah Bapak Ayu. Dan ketiga soal syarat kegayaan yang ngomong bahasa Inggris nanti. Padahal cuma satu dari tunggal. Kang Yadi, abdi mah pondok pisan nganggo haiku terpisen riu. Ya, eta aduh abdi resep macana tah haikunya. Haiku terpisen riu ya. Di Jepangan. Anu 575 teh nya rumusna teh. Mohon. Ah, abdi sok Ame Kang Ganjar mah ku fiksi mini gini ente. Oh, henteu abdi yang ada mal haiku. Abdi yang ada mah. Oke, haiku abdi disangakeun di dinya di grup. Nah, saya aya catatan haiku lami 575 emut teh iya, mangga. Mana Kang Yudi? Kang Yudi teh ngan foto na unggul. Iya. Rina pupun tah, Rina. Harap sedena tuh. Tah, tehiin. Ayo. Kang Rudi Firman. Masih aya ya seberapa jam langkung.
Mangga dilajeng heula merhatoskeun heula. Salam. Kang Hadi. Eta perkawis ieu kumaha Kang? Ari abdi mah da teu sawiosnya nu bade promosi mah. Ieu abdi ngicalan ieu kumaha kitu oge nya. Japri wae atau wios wae namanya. Sae lah cenah teu sawios lah. Mangga teu sawios. Sawios. Teu sawios dagang mah. Komo ayeuna nuju kieu gitu. Abantos urang teh ya. Mohon gitu. Wioskeun. Asal ulah dina waktosna jumaahan, dinten Jumaah. Pan eta teh pan diwajibkeun kangge salat Jumaah tadi. Wadarul bai cenah kitu. Tadi teu teh. Tinggalkeun heula pagawean kabagean tapi saatos kitu mah mangga breng deui gitu. Mangga. Ya materina tiasa naon wae lah nya kangge acara Sabtu Sonten kieu biasa ceramah agama da Ustaz Abdul Hamid Ahmad Hamid Abdul eta Pak Hamid da Ustaz teh anjeunna teh. Alhamdulillah. Meni ditarkikeunnya alhamdulillah ge. Terus aya itu tah di Kang Jenderal Dedi Budiman. Mudah-mudahan teu bohong dah. Tah anu minggu katina di kasih payuna deui saha kata abi ye. Didaftar pokoknya. Bebas dari kajian ini mah tema namanya biar rame. Itu serius-serius teuing. Iya. Nuhun atuh sigana ari teu aya deui mah ditutup doa atuh Pak Hamid. Ya kita mendoakan ya teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang sudah meninggal unggal dinten ya ada yang meninggal. Abi di Fakultas Pertanian suami istri ya 2 hari berturut-turut. Kamari istrina ayeuna terogena. Terus saya terencangan seangkatan oge dina saminggu tiluan gitu. Ya saya lah didoakeun lah paling teu kangge kesehatan urang, kangge nu teu damang, kangge tos ngantun. Sapeun Al-Fatihah we nu paling gampil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nuhun hapunten nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ratmi ini teh nyarios. Kang jadi ari kapasitas Zoom